Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat, selalu tetap semangat walaupun kondisi saat ini seperti ini, masih dalam kondisi COVID. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Semoga dalam kegiatan belajar, ilmu yang kita dapat, pemahaman yang kita dapat, semuanya nanti bermanfaat untuk kehidupan kita kelak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan ini kita akan belajar pada mata pelajaran administrasi sistem jaringan, yaitu kontrol panel hosting. Jadi kompetensi dasar kontrol panel hosting. Sebelum kita melangkah ke materi, sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita saat ini. Di sini ada beberapa poin tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan konsep kontrol panel hosting, menentukan cara instalasi dan konfigurasi kontrol panel hosting. Yang ketiga adalah melakukan instalasi dan konfigurasi. Kemudian dilanjutkan dengan menguji hasil dari konfigurasi. Yang kelima adalah membuat laporan konfigurasi. Jadi nanti di akhir kita bikin laporan hasil dari konfigurasi kita. Yang terakhir adalah evaluasi pengerjaan soal-soal yang nanti akan kita sampaikan di e-learning yang sudah kita siapkan. Pada kompetensi dasar ini ada beberapa materi yang perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum melakukan konfigurasi. Yang pertama adalah pengertian kontrol panel hosting itu seperti apa, prinsip dan cara kerja kontrol panel hosting. Yang ketiga adalah EHCP dan cPanel. EHCP dan cPanel ini adalah jenis dari kontrol panel hosting yang kita pakai. Sebenarnya banyak sekali untuk software kontrol panel hosting. Ada yang free atau open source, ada yang harus berbayar atau beli. Yang ketiga, konfigurasi cPanel Linux atau FreeBSD dan Windows. Jadi nanti EHCP kita konfigurasi di Linux Debian, sedangkan cPanel kita coba di Windows. Tapi dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konfigurasi atau cara bagaimana konfigurasi kontrol panel hosting pada Linux Debian menggunakan EHCP. Terus yang ketiga adalah prosedur pembuatan laporan konfigurasi cPanel. Berikut ini adalah konsep dari pemetaan konsep materi tentang kontrol panel hosting. Terlebih dahulu ya kita siapkan sistem operasi jaringan yang kita pakai di sini adalah Linux Debian. Yang kita pelajari seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kita melakukan instalasi, konfigurasi, pengujian itu pada sistem operasi Windows ataupun Linux. Yang jelas untuk sistem operasi berbasis jaringan. Itu letaknya pada hardware server atau komputer. Sedangkan untuk pengertian dari kontrol panel hosting adalah di sini mengendalikan server hosting, mengendali server hosting yang berfungsi untuk mengatur fitur yang ada pada server yang tampilan berupa GUI yang memudahkan kita untuk mengatur atau manajemen dari hosting yang ada di server. Sedangkan fungsi kontrol panel hosting adalah penghubung antara pengguna dengan program-program mendukung website yang ada di web hosting atau web server.
cara kerja kontrol panel hosting ini letaknya ya berada di admin server. Jadi sebelum kita melakukan atau mengkonfigurasi terlebih dahulu dan melakukan instalasi kontrol panel hosting, dan semua yang ada dalam fitur-fitur di server tersebut harus kita jalankan atau kita konfigurasi atau kita install terlebih dahulu. Baru setelah itu kita install dan kita konfigurasi kontrol panel hosting ini. Ya, tentunya untuk yang fitur-fitur yang lain itu sudah kita pelajari di kelas 11. Fungsi spesifik kontrol panel hosting yaitu memudahkan mengatur manajemen email. Email ini sudah pernah kita konfigurasi, kita install. Pengelolaan file website, bisa FTP juga. Untuk pengelolaan domain, memudahkan pengelolaan database server. Ini erat kaitannya dengan web server. Itu memudahkan proses backup dan restore website dan lain-lain sesuai dengan fitur cPanel. Jadi tergantung dari fitur yang telah kita install di server tersebut apa saja. Nah, ini jenis-jenis kontrol panel hosting sangat banyak sekali. Ya, saya akan mengambil satu contoh yang free ya, karena kita kalau mencontohkan yang berbayar kan juga paling tidak harus memiliki software yang berbayar. Tapi untuk saya lebih suka yang berbasis open source. Di sini ada cPanel, ada WHM, ada Plus, ada JPWP, Vista, masih banyak lagi. Ini salah satunya. Jenis-jenis kontrol panel hosting yang gratis ada SCP, cPanel, Webman, Interwork, Cloco, ESP Config. Sedangkan berbayar di sini ada cPanel, WHM, Direct Admin, Plex, Webuso, dan Spanel. Jadi banyak sekali, terserah kita nanti mau pakai yang mana. Ya, untuk langkah-langkah instalasi kontrol panel hosting, kita download dulu file EHCP-nya di website resminya. Ya, kemudian kita upload file tersebut ke dalam folder www, biasanya di var www/html. Kemudian masukkan ke direktori HTML dengan perintah cd var www.html. Setelah itu kita ekstrak file EHCP-nya dengan perintah tar setf ehcp lets. Ya, ini tergantung dari hasil downloadan kita ekstrak. Kemudian install ehcp dengan perintah /install.sh. Untuk tampilan hasil konfigurasinya seperti ini. Ya, untuk lebih jelasnya, untuk langkah-langkah konfigurasi atau instalasi kontrol panel hosting itu berada pada job sheet yang sudah saya share di LMS, nanti bisa di-download. Demikian materi tentang kontrol panel hosting. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan silahkan ya, masukkan di komen atau di forum diskusi di Google Classroom yang telah kita sediakan. Untuk langkah-langkahnya tugas yang nanti harus dikerjakan, yaitu yang pertama adalah cari referensi tentang kontrol panel hosting yang nanti kita bahas atau kita diskusikan melalui LMS atau di Google Classroom yang telah kita gunakan. Kedua adalah membuat presentasi tentang kontrol panel hosting, cara kerja dan langkah-langkahnya. Sedangkan tugas praktikumnya silakan dilihat di job sheet. Ya, nanti hasilnya dibuat laporan. Demikian materi yang telah saya sampaikan, ya, sekiranya dapat dimengerti. Untuk anak-anakku tetap semangat. Jadi semangatlah untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu sangat
berarti untuk kita, kehidupan kita kelak. Jadi tidak boleh patah semangat untuk belajar. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Untuk pada materi ini saya akhiri. Nanti kurang jelasnya bisa ditanyakan di forum atau bisa kontak saya lebih lanjut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.